Kemudian murtad, ya. Murtad itu keluar dari jamaah. Kalau murtad itu nyata-nyata dia udah nggak jamaah lagi. Tapi ternyata kalau dioncei di hadis itu ada orang dia sudah keluar dari jamaah tapi masih di jamaah. Ya, orang yang tidak mengindahkan kerukunan, kekompakan, bahkan bertengkar dengan sahabat jamaah, itu berarti dia itu sebenarnya keluar dari jamaah. Nabi bilang dia itu bukan orang Islam meskipun dia sholat, puasa dan mengaku dirinya orang Islam. Fahuwa min jusa jahannam. Dia termasuk isinya neraka jahanam. Lah, saudara jamaah yang perlu diketahui nggih, niki untuk para pengurus semua jamaah lah, semua jamaah. Ya. Orang keluar dari jamaah atau murtad itu dibagi menjadi dua kategori besar. Seperti melanggarnya iblis dan melanggarnya Adam. Iblis itu melanggarnya karena sombong. Tobatnya susah dan gak bisa tobat dia. Gak bisa tobat. Disuruh tobat oleh Allah gak bisa. Karena kesombongan. Orang jamaah jangan sampai murtadnya karena sombong. Mohon maaf ya, ada orang jamaah ngajinya di jamaah ngolokin Bapak Imam Haji Nur Hasan, ngolokin Bapak Haji Abdul Dohir Sweh, Muhammad Sweh, ngolokin Bapak Imam sekarang Cak Aziz, ngolokin mubalek-mubalek, merasa lebih pol daripada Paku Bumi. Paku Bumi itu apa? Terkungkung, pengetahuannya nggak luas, karena dia nggak pernah ke pusat. Paku Bumi itu ya sekolah dikirim sekolah ke Mekah, di sini juga ngaji dengan, maksudnya peningkatan ilmunya terus. Kalau ada orang murtad saudara jamaah ngolok-ngolokin jamaah karena kesombongan dirinya, maksudnya itu dia apa? Merasa benar, merasa jamaah ini sesat semua, itu baliknya susah setengah mati. Tapi kalau orang nggak jamaah ini sama murtad maksudnya nggak jamaah, nggak aktif dalam jamaah, nggak sambung, nggak ngaji, karena terpengaruh, bukan karena kesombongan. Terpengaruh dunia, terpengaruh cewek, terpengaruh pekerjaan, terpengaruh hawa nafsunya, males. Itu sudah jamaah, baliknya jauh lebih mudah. Baiknya jauh lebih mudah karena Nabi Adam terpengaruh keluar dari sorga itu adalah bukan kesalahan karena sombong, karena terpengaruh. Saged dipahami napa mboten Pak Lur? Makanya kalau ada orang jamaah keluar dari jamaah misalnya nggak sambung, nggak apa, terus lama harus terus muncul saudara jamaah, nasihatin dia. Nggih, nasihatin. Kalau ketemu nggak pernah nih, kemana aja kamu? Nasihatin dia. Terus kalau dia balik jangan diolok-olok. Memang tanggungannya besar saudara jamaah kalau keluar jamaah tobat. Saudara ya, ini yang lama-lama tahu. Tobatnya orang yang keluar jamaah ngolok-ngolok keimaman. Dulu nanti saya bahas di resolusinya. Itu tidak mudah. Tidak mudah. Ada saya diserai Bapak Imam Haji Abdul Aziz ini, saya, Pak Yusuf, Mas Safiluddin, Pak Mustafa Lutfi dari Klaten. Terus Pak Hafiluddin, Pak Mustafa Royan, ada beberapa Paku Bumi ngurusi tobatnya orang yang keluar dari jamaah dan ngolok-ngolok jamaah. Jadi di Quran itu tobatnya 3 orang, ngerti nggak? Di Quran itu tobatnya 3 orang yang tertinggal dari perang, itu dikasih waktu oleh Allah. Jadi Nabi melarang jamaah, dilarang bicara dengan orang ini juga dilarang bicara dengan jamaah sampai Allah memutuskan. Orang ini tobatnya sudah jujur, sudah mengakui kesalahan apa adanya, semuanya sudah diakui. Lah tapi nunggu keputusan dari Allah. Lah orang zaman Bapak Imam Haji Nur Hasan, orang keluar dari jamaah dan ngolok-ngolok jamaah terus balik, saudara, itu tobatnya enggak terus saya mengakui kesalahan saya tobat, saya dulu pernah keluar dari jamaah, saya ngolok-ngolok, nah, saya sekarang
membaca istighfar, ya toh, saya baca istighfar, saya berjanji tidak akan mengulang dan saya sanggup menunaikan kafaroh. Yang Bapak Imam nyuruh saya meroses itu jamaah, asalnya tobatnya cuma 1 lembar, dibilangin kamu harus cerita kenapa kamu keluar dari jamaah, ngolok-ngolok jamaah, siapa yang bilangin kamu, terus kamu sudah ngomongin siapa saja, ngerti ya jamaah? Terus selama ini kamu ngapain saja, terus kamu harus cerita kenapa kamu kembali, apa alasanmu kembali, siapa yang nasihatin kamu. Asalnya 1 lembar jadi 4 lembar, dari 4 lembar jadi 8 lembar, dari 8 lembar jadi 16 lembar, dari 16 lembar saya pergi karena saya harus balik ke Australia, itu sampai jadi 30 something lembar. Nggak mudah, dan itu dibiarin. Beberapa jamaah dulu yang keluar dari jamaah balik, ya toh, balik di jamaah, nggak saya sebutin namanya, dikasih kafaroh tinggal di Kediri anak-anaknya, makan dikasih, anaknya boleh sekolah, dia juga dikasih makan, sholat ibadah tertib. Satu yang nggak boleh dikerjakan, ngomong dengan jamaah, nggak boleh ngajak ngomong jamaah, dia juga nggak boleh ngomong dengan jamaah. Musa Samiri yang murtad, yang apa namanya, yang bikin apa, ngambil bekasnya malaikat Jibril, kudanya malaikat Jibril ditaruh di mulutnya sapi sampai ngomong, dibilang ini loh Tuhannya Musa. Musa itu lupa dia kalau Tuhannya di sini, dia pergi ke sana. Tobatnya itu jamaah takulala misas, nggak boleh salaman, bukan nggak boleh ngomong, nggak boleh komunikasi dan nggak boleh salaman. Kalau salaman Musa Samiri itu gatel, jadi kalau setiap orang kok ngajak salaman orang jamaah, dia langsung gatel. Antakulala misas, jangan sentuh saya, jangan salaman dengan saya sampai waktu yang ditentukan oleh Allah. Jadi nggak mujar jamaah, saya kira keluar dari jamaah terus balik, apalagi keluarnya karena ngolok-ngolok. Bahkan saudara jamaah ya, saya terusin aja supaya besok masih ada waktu yang lainnya. Bahkan ini hati-hati ya. Sekarang itu musim ya, apa banyak jamaah-jamaah itu yang mendemo keimaman. Keimaman di demo, menjatuhkan wibawa imam. Saudara, kalau kita tidak setuju dengan imam apa saja, itu aslinya kalau bisa kita ngomong dulu, clear, duduk bersama, Pak saya nggak suka ini. Kalau dia memang nggak bisa, baru dilaporkan ke atasnya. Kalau nggak bisa, dilaporkan ke atasnya sampai imam yang dibaiat. Soalnya sejamaah, kalau kita menjatuhkan wibawa imam, ya, menjatuhkan wibawa sampai orang jamaah menghina, itu namanya resolusi. Resolusi itu bukan membuat pernyataan baru ya. Resolution itu maksudnya, kalau Bapak Imam almarhum bilang, membuat solusi baru. Dia menganggap bahwa imam ini nggak bagus, harus diganti. Itu resolusi. Resolusi itu nggak akan bisa tobat. Artinya dia menjatuhkan wibawa imam, dia orang jamaah dirasani ini sampai orang nggak menghormati. Itu tobatnya harus bisa mengembalikan penghormatan itu, dan dia tidak akan bisa mengembalikan sampai hari kiamat. Sampai hari kiamat. Kelompok, desa, daerah sama. Tapi yang lebih parah lagi kalau sampai kita resolusi kepada imam yang dibaiat. Orang murtad itu ya, sekarang saya nggak mau nyebut namanya. Ada jamaah, zaman saya masih mubalek undal-undul dulu. Ini super cerdas. Orang belum ngaji Ibnu Katsir, dia udah nyari siapa di jamaah yang bisa ngaji Ibnu Katsir. Asal dia dengar, oh Khatam Bukhari, kiai jamaah asalnya dulu kiai Khatam, didatengin ngaji Bukhari, ngaji Muslim,
Sarahnya Nawawi, semua pokoknya sampai ilmunya mentok. Pinter maksudnya. Cuman setan pinter, saudara. Bisikinnya pinter. Istahwadha alaihimu syaiton fa ansahum dzikrullah. Digoda setan, dibisikin setan. Pinter itu asalnya begini, di kelompok. Saya pernah tugas di kelompok itu. Kamu balik ngajar gitu, ngomong gini. Wah, keterangannya nggak begitu itu, keterangannya begini. Di kelompok, saudara. Loh, itu ada sebab nuzulnya itu, sebab nuzulnya begini. Kamu menerangkan begitu salah. Orang jamaah ya ngono ning ojo ngono. Lama-lama nggak bisa kontrol. Lama-lama terus ngomong gini, lah ya Haji Nur Hasan ini mau balik kayak gini kok ditugaskan, dia kan menanggung dosa di hari kiamat nanti. Mau balik belum jelas keterangannya, belum ini kok sudah ditugasin. Mestinya kan dia make sure kalau dia udah bisa menerangkan Quran hadis baik baru ditugasin. Bapak Imam Haji Nur Hasan itu jawab halusnya begini, yo nek awakmu pinter yo mubalekku ulang ngono ben pinter. Mudah napa Lur? Kalau kamu pandai, mubalek saya yang saya tugaskan kamu ajarin pandai. Soalnya semua asalnya mubalek itu yang nggak pandai, lama-lama jadi pandai. Nggih napa nggih, Lur? Ayo mubalek yang pandai-pandai di sini loh. Asalnya dua apa yang langsung pandai? Lahir langsung pinter ngomong, pinter nasihat, pinter ngaji, pinter baca Quran, enggak kan? Asalnya yang nggak pandai. Itu jawaban halusnya. Jadi keimaman sampai sekarang ini ya, kalau ada mubalek baru tugas belum bisa diajarin. Nanti kedua ketiga insya Allah dia balik jagoan. Kita punya jariah. Yang dulu zaman Bapak Imam dulu, saking gencarnya orang itu nulis surat, saya masih punya suratnya, saudara. Ngolokin Bapak Imam Haji Nur Hasan. Kamu ini imam yang enggak ini, enggak itu, mau balik kayak gini tugaskan. Bapak Imam jawab gini kasarnya itu. Lah iya, kamu itu ngasih saya gaplek. Tahu gaplek, saudara? Tahu nggak gaplek ini? Gaplek itu singkong gendruwo dijemur, dijemur tadi apa nih, Bro? Gaplek, Lur. Terus sampai digerus, ada yang dipakai bahan untuk roti tapi dari singkong. Tapi singkong yang busuk, saudara. Beliau bilang gini, kamu ngasih saya gaplek, terus saya bikin jadi roti bolu. Ya, mestinya kamu syukur kalau sudah jadi bolu, meskipun bolunya bolu gaplek. Mudah nama teman-teman, Lur? Coba kamu kasih saya gandum yang bagus dari Amerika, dari Australia, bikin roti bolu kecil. Ini apa gimana, Lur? Lah waktu itu, ya ini insya Allah senior-senior jamaah di sini banyak ya. Pondok-pondok jamaah terutama Gading, Kediri, Kertosono, Gading ini tempatnya, saudara. Orang kalau di kampungnya sekolahnya nggak bisa, nggak keterima sekolah negeri, sukanya ngeluyur, tawuran, mohon maaf nyolong, pokoknya gak kanggo doa mah, baru dikirim ke pondok. Nggih napa nggih? Alah sing lawas-lawas sih lho, wis pokoke arek rokokan, arek sembau warang wis. Sing nakal-nakal, sing gak keterima negeri, sing DO, sing apa semuanya apa? Baru dikirim mondok. Sing pinter kon sekolah. Wah, mau pinter sekolah aja dadi dokter. Numpak kapal miber nek turu melungker, ya. Mari melungker ngiler. Jadi yang pinter nggak dikirim ke pondok, tapi yang dedel, yang nakal, yang tawuran dikirim ke pondok. Di sini digembleng sampai bisa baca Quran, bisa baca hadis, bisa nasihat, bisa ngajar. Itu luar biasa, saudara. Gaplek jadi bolu luar biasa. Nggih napa nggih? Tapi sekarang sebaliknya, saudara. Sekarang ini bahannya benar-benar gandum, saudara.
Anak-anak orang pinter-pinter saya lihat di sini ya sejak 10-15 tahun terakhir ini. Masya Allah. Gading ini penuh dengan anak-anak pinter. Bapak ibunya yo pinter. Ya punya pekerjaan yo sugih, anaknya dikirim di Gading. Arek yo pinter, Pak Lur. Ya toh? Makanya kalau jadi anak sekarang anak di sini jadi MTI, jadi mubalik, jadi apa itu biasa saudara. Soalnya bahannya api. Nggih napa nggih, Pak Lur? Tapi nggih luar biasa juga sih. Makanya di sini yang sekarang tinggal adik-adik ini yang bahan bagus, sekolahnya bagus, di sini dididik jadi bagus, pulang harus jadi bagus. Lebih baik daripada orang dulu. Ada satu anak ya, ada satu anak di sini di kartu merah. Rambutnya berintik kayak kula, eling kula. Ditampung di Pak Cari. Sama Pak Said kasih kartu merah. Waktu itu ditampung di Pak Cari. Ya ngaji ya apa. Ini ada Pak Darsim, ada Pak Said udah meninggal ya, Pak Darsim ada ya. Pak Jumikan sudah pergi ke Solo. Saya nerobos 87 ketemu anak itu. 87, harus 87 ya. Bukan 97. 1987 saya nerobos ke luar Jawa. Lah, anak ini saudara jamaah di sana itu jadi maskotnya jamaah. Saya dengar nasihatnya itu masalah miris saudara. Kadang gaya kayak Pak Jumikan gitu. Wah, masalah saudara jamaah. Wah. Kadang gaya kayak Pak Said Sulaiman. Pak Said Sulaiman itu sudah almarhum, ketua pondok. Kadang gaya Pak Darsim. Kayak Pak Darsim. Ini Pak Darsim apa ya? Iya toh. Terus dia itu pernah dipanggil Kodim. Cuma rintangan geger itu, geger besar. Panggil Kodim. Tahu nggak yang dia bawa saudara jamaah? Bawa kamera, bawa apa? Rekaman yang diceklek gitu loh, apa? Tape recorder. Jadi kameranya itu kamera yang ceklek. Ceklek itu apa ya saudara ya? Bukan yang otomatis, yang Polaroid ya. Jadi dipanggil Kodim itu orang jamaah pada ketakutan dia. Oh, saya yang makilin. Datang bawa kamera, baru masuk di penjagaan dia foto cekrek. Foto cekrek. Terus kamu namanya siapa? Saya ini, saya dipanggil Pak Kodim. Ketemu Pak Kodim, assalamualaikum. Saya pengen foto dengan Pak Kodim. Foto. Pak Kodimnya difoto cekrek. Saya pengen foto, soalnya ini buat cerita anak cucu saya. Padahal ini mau digebukin, mau diancam saudara, mau diolok-olokin, mau di. Dia dipoto, foto, cekrek. Habis gitu saya jamaah minta penjaga, saya pengen foto dengan Pak Kodim, soalnya Pak Koman, Pak Dandim, soalnya saya ini masih muda, nanti bisa cerita untuk anak cucu saya. Terus udah kamu duduk sana. Enggak, saya pengen foto sebentar aja, foto. Wah, semua dipoto nih saudara. Habis itu terus ya duduk, bentar duduk. Terus dia ngeluarin kaset itu. Anu Pak, saya ingin merekam pembicaraan ini. Soalnya pembicaraan ini mungkin jadi sejarah untuk anak cucu saya. Taruh di meja, diceklek malu sama. Hati-hati ini mau urek-urek gak sih tuh malu. Nggak jadi mau bentak-bentak ya nggak jadi. Soalnya apa? Untuk apa? Untuk anak cucu saya Pak. Itu saudara jamaah akalnya anak jamaah. Ya mungkin sekarang di sini Badung tapi di sana kayak gitu. Habis itu saya jamaah, saya tanya, kamu dulu kok bisa kamu niru nasihatnya ini? Oh, saya sering di kamar dulu Pak. Kalau di kamar tuh dinasihatkan sama pengurus itu saya hafal sampai nasihatnya itu. Nasihatnya Pak Darsim saya hafal, nasihatnya Pak Syukur saya hafal, nasihatnya Pak Jumikan saya hafal itu, nasihatnya ini, jadi saya tiruin. Oh, astagfirullahaladzim. Well, saudara jamaah, poin saya adalah balik lagi ya, jangan tentang murtad ini ya. Kita jangan keluar dari jamaah karena sombong. Susah baliknya. Orang ini saudara jamaah ngolokin Bapak Imam itu, Haji Nur Hasan itu sampai bilang bodoh. Orang kayak gini kok ditugasin gini. Bapak Imam jawab kayak gitu, dia tetap aja akhirnya keluar.
Jadi jangan rumongso pinter kayak iblis saudara jamaah, rumongso sombong, akhirnya keluar dari jamaah dan baliknya susah. Tapi kalau ada orang terpengaruh nggak sambung karena kerja, karena apa, ya itu nggak boleh sebenarnya. Tapi kalau dia balik saudara jamaah itu kemungkinannya masih besar. Itu tentang murtad. Saged dipahami napa mboten ulur? Lah, murtad yang paling sadis saudara jamaah adalah sabda Rasulullah SAW gini, la yahillu damu mri'in muslim yashhadu an la ilaha illallah wa anni rasulullah illa bi ihdathi thalathin at-thayyibuz zani wan nafsu bin nafsi, terus batari kulli dini al-mufariqul jamaah. Al-mufariqul jamaah. Faraqul jamaah itu juga disebut murtad. Jadi nggak halal darah seseorang yang sudah bersaksi bahwa tidak ada Tuhan kecuali Allah dan saya utusan Allah, maksudnya dia udah masuk jamaah dan udah Islam, kecuali dengan 3 hal. Kalau 3 hal ini dilabrak saudara jamaah, dia halal dibunuh, artinya dia bukan orang jamaah lagi. Apa itu? Dia membunuh sesama jamaah, atau dia zina mukson, jadi sudah pernah punya suami atau sedang punya suami istri, atau sedang bersuami istri kok berzina, itu halal dibunuh, ranjam. Yang terakhir adalah at-tariqul dini, meninggalkan agamanya, yaitu al-mufariqul jamaah, orang yang memisai jamaah. Itu sebenarnya murtad. Faraqul jamaah itu murtad. Nah itu. Lah ini berdoalah kepada Allah, semoga Allah menetapkan kita dalam jamaah. Semoga Allah menetapkan dalam jamaah sampai ajal mati kita, anak cucu kita sampai masuk surga selamat dari neraka. Jamaah-jamaah yang sedang terpengaruh, sedang beledong, sedang bules, kita doakan mudah-mudahan Allah paling bisa kembali tobat dan menjadi jamaah lagi yang baik, bersama-sama masuk ke Allah selamat dari neraka Allah.